Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Project Based Learning Kecerdasan Buatan, penerapan Deep Learning untuk segmentasi kanker paru-paru pada modalitas CT scan. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Jadi berikut merupakan latar belakang dari proyek kami yang mana kanker paru ini merupakan penyebab kematian yang tinggi sehingga deteksi dini nodul paru sangat penting. Dengan menggunakan CT scan ini, kenapa? Karena mampu menampilkan nodul dengan jelas, namun segmentasi manual membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya bisa berbeda antar pemeriksa. Oleh karena itu, digunakanlah metode instant segmentation berbasis deep learning seperti YOLO V8-Seq dengan bantuan RoboFlow dan juga Google Colab. Berikut merupakan tujuan dari proyek kami. Yang pertama, untuk mengimplementasikan model deep learning segmentation untuk mendeteksi dan juga mensegmentasi kanker paru-paru pada citra CT scan. Yang kedua, untuk melakukan proses training model menggunakan Google Colab dengan variasi jumlah IPO dan juga untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah IPO terhadap performa model segmentasi kanker paru-paru. Selanjutnya kita masuk ke bagian tahap pengerjaan. Di sini kami mengambil dataset melalui laman RoboFlow. Di sini kami menggunakan dataset mengenai CT scan lung cancer nodule instant segmentation yang bisa diketikkan di bagian pencarian laman RoboFlow. Kemudian pilih dataset yang diinginkan atau yang mau digunakan. Di sini kelompok kami menggunakan dataset dari Semuntar Engineering College. Untuk menggunakan dataset, kita bisa klik Use this dataset, kemudian klik Fork Dataset. Dan tunggu proses loading hingga nantinya laman RoboFlow ini akan masuk ke bagian version. Nah, setelah masuk ke bagian version, kita bisa klik Continue, kemudian klik Continue lagi, kemudian klik Create. Kemudian tunggu loadingnya hingga nantinya kita bisa klik download dataset. Saat klik download dataset, jangan lupa untuk pilih Show Download Code dan pilih format YOLO V8. Kemudian klik Continue. Setelah itu akan muncul download code. Kita bisa mengcopy kode tersebut untuk nantinya bisa kita paste di laman Google Colab. Setelah itu kita bisa masuk ke laman Google Colab. Pada laman Google Colab ini, codingan yang kelompok kami gunakan itu tidak jauh berbeda dengan codingan yang kami lakukan saat praktikum segmentasi berat M terakhir. Untuk langkah awal, tentu kita menjalankan codingan mengenai preparing using GPU. Setelah itu, baru bisa lanjut ke bagian install YOLO V8. Pastikan tidak ada codingan yang typo agar nantinya codingan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Kemudian untuk bagian show download code yang tadi sudah di-copy melalui laman RoboFlow, bisa dipaste di bagian export dataset from RoboFlow. Setelah itu masuk ke bagian custom training. Di sini kami mencontohkan menggunakan IPO 10. Kemudian jalankan dan tunggu proses ini hingga selesai, baru kita bisa masuk ke bagian confusion matrix, graphic results, maupun training. Nah, jika sudah selesai, kita bisa jalankan codingan confusion matrix, kemudian jalankan codingan graphic results, dan jalankan codingan testing. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami tidak hanya menggunakan IPO 10, tapi kelompok kami juga menggunakan IPO 25, IPO 50, IPO 100, dan juga IPO 200. Cara mengganti IPO, kita bisa naik ke bagian custom training, kemudian ganti angka pada IPO sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada flow part yang kita gunakan, yakni ada 7 bagian. Yang pertama ada akuisisi data menggunakan CT Thorax, berjumlah 4 dataset dan 215 citra. Yang kedua ada pre-processing menggunakan denoising. Yang ketiga anotasi data menggunakan segmentasi. Untuk tes dan evaluasi menggunakan akurasi, sensitivitas, scoring, dan key-in. Untuk trainingnya menggunakan transfer learning,
200 IPOH maksimalnya. Kemudian untuk model deploy menggunakan lung cancer SDGG-1. Untuk result deploy menggunakan grafik hasil training, tabel matriks, dan hasil citra testing. Next. Nah, pada hasil tabel akan mengevaluasi performa model pembelajaran mesin dalam mendeteksi tumor secara 5 tahap IPO, yakni IPO 10, 25, 50, 100, dan 200. Pada hasilnya akan menunjukkan peningkatan progresif secara optimal seiring bertambahnya jumlah IPO. Secara keseluruhan yang paling optimal adalah pada IPO 100 dan 200 karena dapat mengimplementasikan klinis dengan keseimbangan optimal yakni meliputi akurasi, stabilitas, dan efisiensi waktu. Untuk tahap pertama yaitu tahap persiapan dataset di mana dataset ini dikumpulkan dari RoboFlow yang terdiri dari 4 dataset CT thorax dengan total 215 image. Lalu tahap pre-processing dilakukan yaitu denoising untuk mengurangi noise serta normalisasi intensitas agar skala citra konsisten dan juga proses training lebih efisien. Selanjutnya dilakukan anotasi berupa max segmentasi pada setiap citra CT thorax untuk bisa membedakan mana area tumor dan juga jaringan normal sebagai ground truth. Lalu untuk penentuan model ditentukan menggunakan pendekatan transfer learning, yaitu memanfaatkan model yang telah dilatih sebelumnya dan menyesuaikannya untuk kasus lung cancer. Lalu untuk pelatihan dan juga evaluasi model ini dilatih dengan beberapa variasi IPO yaitu IPO 10, 25, 50, 100, dan juga 200 IPO untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah IPO terhadap performa model. Lalu evaluasi dilakukan menggunakan matriks akurasi, sensitivitas, K-mean, dan juga confusion matrix untuk bisa mengidentifikasi pola kesalahan prediksi dan juga menentukan keseimbangan terbaik antara akurasi dan juga generalisasi model pada IPO yang mana. Next. Baik, dari hasil presentasi kami dapat disimpulkan bahwa model Instant Segmentation YOLO V8-Seg ini mampu melakukan segmentasi tumor paru secara otomatis dengan akurasi yang meningkat seiring penambahan IPO. Dan peningkatan IPO sendiri menghasilkan gambaran yang lebih stabil dan batas tumor yang lebih presisi. Pemanfaatan RoboFlow dan Google Colab mendukung proses pelatihan yang efisien, sehingga metode ini berpotensi menjadi alat bantu radiologi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi identifikasi kanker paru. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.